Shalom, nama saya Gregorius Sugiantoro, biasa dipanggil Greg. Saya adalah seorang pelayan Tuhan di tim musik Kids Impact Jogja. Saat ini saya ingin menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya, terutama dalam saya melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Jadi pada mulanya sejak SMP, saya sudah memiliki mimpi untuk bisa melanjutkan studi di perguruan tinggi di Amerika Serikat. Setiap hari saya doakan dan saya perjuangkan hingga SMA ini. Kemudian waktu berlalu hingga saya memasuki kelas 3, itu teman-teman saya semuanya sudah mulai mempersiapkan untuk tes ke perguruan tinggi negeri. Tetapi karena saya yakin dan saya percaya, saya optimis untuk melanjutkan perguruan tinggi di Amerika Serikat, sehingga saya sama sekali tidak menyiapkan diri untuk tes di perguruan tinggi negeri, melainkan saya mempersiapkan diri untuk mengambil tes SAT dan tes TOEFL sebagai prasyarat pendaftaran perguruan tinggi di Amerika Serikat. Ketika itu saya usahakan dan saya bisa mendapatkan nilai yang cukup baik di kedua tes tersebut, yaitu SAT dan TOEFL. Saya mendaftarkan diri di 8 universitas di Amerika Serikat. Saat saya sudah masuk ke semester 2, saya mendapatkan pengumuman bahwa saya tidak diterima di satupun universitas yang saya daftarkan. Saya sangat drop dan saya sangat sedih, saya kecewa, saya merasa gagal karena saya ditolak. Tetapi saya belajar untuk datang kepada Tuhan, jujur kepada Tuhan, mengutarakan isi hati saya bahwa saya bertanya-tanya kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi. Kira-kira 40 hari sebelum tes perguruan tinggi negeri itu dimulai, teman saya mengajak saya untuk, ayo Greg, coba daftar tes perguruan tinggi negeri. Esokan harinya saya mendaftarkan diri secara online dan saya terkejut karena saya melihat pengumuman banner di web tersebut bahwa pendaftaran sudah ditutup 2 minggu sebelum hari itu. Waktu itu saya yang sebelumnya udah semangat, saya yang udah mulai menemukan pengharapan, saya merasa down lagi, saya merasa seperti di PHP-in gitu. Tapi saya asal aja saya isi, saya coba dan nggak tahu kenapa itu bisa terdaftar saya. Saya lihat teman-teman saya yang udah mulai panik karena sudah menjelang hari tes. Sedangkan saya baru mulai belajar, saya juga panik waktu itu. Saya ketakutan bahwa saya akan ketolak lagi karena saya tidak cukup baik untuk bisa lolos tes tersebut. Sehingga saya belajar selama 9 jam per hari saat itu. Akibatnya tidak terlalu baik untuk saya, yaitu saya jadi orang yang sensi, saya mudah marah, saya lupa makan. Hingga saat itu saya konsultasikan dengan KKS saya yang adalah ketua tim pelayanan saya di musik. Beliau mengatakan bahwa yang saya lakukan itu nggak baik. Seharusnya saya belajar, seharusnya saya mempersiapkan itu karena saya percaya Tuhan memberikan yang terbaik, bukan karena saya ketakutan untuk tidak diterima. Kalau Tuhan mau memberi gratis itu bisa, tetapi Tuhan mau lihat isi hati dan kesungguhan saya. Lalu datanglah hari tes dan ternyata saya tidak bisa mengerjakan tes tersebut. Dari 20 subtes dikalikan dengan 9, jadi sekitar 180 soal, saya hanya bisa mengerjakan sekitar 20 soal. Bahkan yang lainnya saya hanya mengisi asal. Bahkan di satu subtes pun saya kehabisan waktu sehingga 7 jawaban itu kosong. Saya jadi, berarti nggak mungkin lewat jalur tes, pasti lewat jalur prestasi. Kemudian tibalah hari di mana pengumuman jalur prestasi itu diumumkan, dan saya sudah ekspektasinya cukup tinggi. Saya sangat kecewa karena saya ternyata tidak masuk. Saya bingung antara apakah saya harus berharap lagi di jalur tes, yaitu kesempatan terakhir saya sebelum saya harus gap year, atau saya losin aja, saya lepaskan itu aja. Dan ketika hari pengumuman yang jalur tes itu, saya puji Tuhan, Tuhan berikan saya bisa diterima di perguruan tinggi yang saya inginkan. Kok bisa? Karena saya merasa bahwa itu sesuatu yang benar-benar mustahil. Tapi saya tahu bahwa kalau misalnya saya diterima di jalur prestasi, saya bisa ngomong ini semua karena
usaha saya selama ini semua karena prestasi saya, ini semua karena saya pintar, saya hebat. Tetapi ketika di jalur tes tersebut yang saya nggak bisa kerjakan, dan Tuhan berikan itu, saya sekarang hanya bisa bilang itu semua karena Tuhan. Jadi dari peristiwa ini saya belajar, waktu itu saya siap berikan effort saya sekedar untuk tes di perguruan tinggi luar negeri, tetapi Tuhan minta lebih, yaitu hati saya, kedekatan saya, kepercayaan saya, dan iman saya kepada Tuhan, serta usaha saya yang lebih. Ketika kita serahkan hidup kita pada Tuhan, ketika kita percaya pada Tuhan, pasti yang Tuhan kasih itu lebih baik. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya pada janji Tuhan, kita pegang janji Tuhan, dan Tuhan pasti akan lakukan hal yang luar biasa untuk memenuhi rencananya melalui hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.